Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini sudah hadir Bapak kita, guru kita, yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Haitami M. Nuh MA. Beliau adalah panutan kita. Beliau adalah pendiri dari Pondok Pesantren Darul Haitam. Kita pada kesempatan ini insya Allah akan berbincang-bincang dengan beliau bagaimana suka dan duka beliau hingga sampai pada titik ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak sudah bisa hadir dalam acara pada saat ini. Mudah-mudahan dengan berbagi pengalaman dengan Bapak akan memberikan motivasi untuk kita. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah habibina syafina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar, sahabat surga yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur sampai saat ini kita berikan kesempatan oleh Allah, berikan kesempatan panjang umur, sehat, walafiat kita untuk memperbaiki iman dan ketakwaan kita dan menambah amal ibadah kita sebagai bekal nanti kehidupan bahagia di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang masalah perjalanan hidup memang tidak mulus. Walaupun kebanyakan manusia ingin menghadapi hidup ini pengen yang mulus-mulus aja. Ternyata Allah punya skenario lain. Andaikan seseorang disuruh memilih apakah hidup ini ingin mulus-mulus aja, apakah kita ingin hidup ini banyak tantangan dan rintangan. Ayo sahabat, pengen mulus-mulus aja atau pengen ada rintangan? Yuk kita dengarkan Bapak Kiai penjelasannya. Yang jelas semua manusia termasuk kita pengen hidup ini yang mulus-mulus aja. Tetapi lagi-lagi kata Allah memang di dalam Al-Quran, innamal hayatud dunya la'ibu wadahu. Kehidupan manusia ini seperti main sandiwara, seperti permainan. Katakanlah seperti main bola. Andaikan kita sedang membawa bola, kemudian dibawanya bola itu dengan kakinya, kelincahan kakinya. Kemudian ada musuh, ada lawan kita. Kemudian kata lawan kita, jangan dialing-alingin. Begitu pas di depan, di mulut gawang, kata kiper apa? Silahkan masukin. Nah, kira-kira enak nggak? Pasti nggak enak ya Pak? Kagak enak. Kata penonton, main apaan tuh? Nah, yang indah justru begitu kita bawa bola dengan keselincahan kita, kemudian diganjel oleh lawan kita, bahkan kita dibegal, begitu begal kita jatuh, begitu jatuh kita bangun lagi. Pada saat kita bangun itu apa yang diingat? Apakah ambil bola atau nyari yang begal itu? Tentunya kita ambil bola, kemudian saat bawa lagi terus akhirnya gol. Alangkah indahnya sampai penonton rasa puas. Itulah perjuangan hidup itu. Bapak, kira-kira hubungan main sepak bola dengan kenyataan hidup yang kita jalani apa sih Pak gitu? Apa keterkaitannya gitu? Setiap sesuatu pasti ada korelasinya, ya. Ada hikmahnya. Begitupun dalam perjuangan hidup kita ini. Ada terkadang kita punya cita-cita, ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Hasil atau tidak sebenarnya di mata Allah adalah berhasil. Kenapa tuh bisa begitu Bapak? Karena dalam hidup ini tidak ada yang sia-sia. Allah sendiri mengatakan
Innallaha la yudhi'u 'amala 'amil. Sesungguhnya Allah tidak menyanyiakan amal seseorang. Min dzakarin aw unsa, baik laki-laki apakah perempuan, tidak ada istilah tidak Sia-sia. berhasil, tidak sia-sia. Begitulah semuanya. Maka apakah seseorang itu dalam hidup ini sukses atau tidak? Tentunya lagi-lagi kebiasaan kita untuk mengetahui hidup itu sukses atau tidak, yaitu adanya di akhir. Setelah berusaha, berdoa, apa hasilnya, sukses atau tidak, di akhir bisa diketahui. Ternyata bukan itu. Tapi gimana ya Pak? Biasanya kita taunya kan kalau sukses itu setelah berjuang, setelah melakukan proses, kemudian baru diketahui hasil. Wah, berhasil gitu. Tapi kenyataannya justru menurut Bapak bahwa berhasil itu justru di depan. Nah, ini ada apa gitu loh Pak? Kembali tentunya apa yang kita lakukan, bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Dan bicara masalah ibadah tentunya tidak terlepas dari niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau salah niat maka kesana juga salah. Kalau kita benar, nanti tentunya setiap langkah akan diperhitungkan sebagai ibadah. Amin, Maka amin ya Rabbal tentunya, Alamin. kemudian bagi orang yang benar-benar niatnya ibadah, semakin besar tantangannya, cobaannya, semakin besar pula pahalanya di sisi Allah. Sehingga orang akan memilih pada satu saat mulus-mulus aja memang diharapkan. Andaikan tidak, itu pun tidak ada yang sia-sia, pasti besar pahala di sisi Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian pula sahabat surga yang dimuliakan oleh Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini semakin dahsyat nih sahabat surga. Kira-kira kalau kita sebenarnya dalam menjalani hidup ini kita pengennya mulus-mulus aja gitu. Tapi ternyata enggak, justru itu tidak ada seninya, enggak indah, enggak ada kelihatan ada dinamikanya ya Pak. Kemudian mengenai pesantren yang baru berdiri berapa tahun Pak? Kira-kira antara 3 tahun. Kira-kira apa sih Pak, kenapa Bapak bisa terpikirkan, bisa termotivasi untuk membangun sebuah pesantren gitu? Terus Bapak mau di hari yang seharusnya Bapak beristirahat, Bapak bercapek-capek tuh bangun pesantren, jadi motivasinya apa gitu Pak? Pertama tentunya ada istilah dari orang yang bijak. Kalau orang itu bekerja dan bekerja terus sampai capek, sehingga dia benar-benar berusaha berjuang, maka orang itu akan enak istirahat, yaitu pada saat di alam barzahnya. Begitu sesungguhnya. Kalau kita nggak enak tidur waktu di dunia, nanti di alam kubur enak tidur. Begitu ya Pak? Kebalikannya, barang siapa di sini di dunia enak tidur, nanti di akhiratnya nggak enak tidur. Mau pilih yang mana ya Pak? Pilih yang mana? Silakan pilih sahabat surga, mau enak tidur di dunia, tidak enak tidur di alam barzah, atau mau tidak enak hidup di dunia, atau enak tidur di alam barzah. Jawabannya terserah pada sahabat surga. Karena semua itu pilihan kita ya Bapak ya. Ada statement mengatakan innamal hayatu jihadun wal jihadu fi sabilillah. Hidup ini adalah perjuangan, tapi bukan sembarang perjuangan. Perjuangan yang model apa? Perjuangan model yang seperti apa? Adalah jihad fi sabilillah, yaitu menuju ridha Allah, menuju jalan pada Allah. Oleh karena itu, berdasarkan inilah, selain kita berdasarkan suatu hadis Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku, kata Rasul, sekalipun satu ayat. Maaf Bapak, saya potong dulu nih gini ya, mengenai sampaikanlah walau satu ayat.
sebelum Bapak lanjutkan, kira-kira bagaimana Pak nih persepsi yang sering didengar, ngapain dengerin dia, ilmunya itu aja gitu. Betul sekali pertanyaan itu. Persis pertanyaan itu disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq pada saat mendengar hadis "Ballighu anni walau ayat", sampaikan dariku sekalipun satu ayat. Abu Bakar bertanya, aku nggak bisa apa-apa ya Rasul, apa yang disampaikan? Rasul jawab, kau bisa apa? Kamu bisa apa? Aku bisanya la ilaha illallah Muhammad Rasul. Nah itu yang sampaikan. Masya Allah. Kalau kita masih banyak ayat yang sudah dikuasai. Iya benar ya. Anas sudah hafal, Falak udah hafal. 30 udah hafal ya Pak. Iya Gitu benar-benar. kan. Iya. Sudah banyak, belum lagi hadis-hadis. Innamal a'malu binniyat. An-nadhafatu minal, banyak sekali. Lah yang itu yang diajarkan. Iya Nah, ya Pak. itu. Jadi harus pede sesuai dengan kemampuan. Jangan berputus asa. Iya. Yuk kita saling menasehati dalam kebaikan ya Pak ya. Betul. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Abaikan kalimat-kalimat yang mungkin menjadi ujian bagi kita. Teruslah berjalan. Abaikan yang menyebabkan kita drop ya Bapak ya. Ini ustazah dulu, ustazah nggak bisa ngomong Bisa ngomong ya Pak. waktu bayi. Waktu bayi nggak bisa ngomong, bener. Sahabat surga, waktu bayi kita nggak bisa ngomong. Ternyata lama-lama bisa ngomong. Dan pada saat dia mulai ngomong, padahal ngomongnya salah, ibunya senang banget. Mam, padahal makan salah, tapi senang banget orang tuanya. Minum, padahal minum, senang banget katanya anak saya udah bisa ngomong, padahal ngomongnya salah, kan gitu Pak. Iya, Begitupun seorang yang balik salah dalam menyampaikan ayat, ngomong berbelepotan, tapi orang senang banget, terutama gurunya yang senang. Padahal muridnya baru belajar, alhamdulillah murid saya udah bisa ngomong. Benar-benar Pak. Masya Allah. Oleh karena itu berikan motivasi terus, siapapun yang berdakwah, jangan apaan dia aja belum melaksanakan, terus belajar, ntar juga lama-lama Ngerjain lama. lama. Ya Pak, kita kembali kepada bagaimana, apa sih yang memotivasi Bapak untuk mendirikan pesantren Tahfizul Quran di Anyer di usia Bapak sekarang yang seharusnya sudah istirahat gitu. Memang kalau bicara masalah itu panjang perjalanan. Panjang lebar. Ceritanya panjang lebar, jadi panjang kali lebar. Sama dengan luas. Tetapi sedikit saya sampaikan, tentunya kata Muhammad Abdi, kalau sesuatu pekerjaan itu bisa dilaksanakan bersama-sama, kenapa dikerjakan sendiri? Benar ya Pak. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing ya Pak. Kalau kita sendiri saja paling nyampein berapa orang? One by one. One by one. Jamaah paling berapa masjid taklim. Tapi kalau kita bikin suatu sistem, bikin yaitu kaderisasi, nanti dari kader-kader ini nanti yang membantu kita ke masyarakat luas. Oh, istilahnya corong-corongnya kita ya Pak, mik-miknya kita. Itulah karena hidup ini terbatas. Kalau kita bukan terbatas usianya saja, terbatas tenaganya, terbatas waktu, terbatas segala-galanya. Oleh karena itu bagaimana dengan cara waktu sebentar, dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun jadikan kader-kader umat yang militan, yang memiliki pikiran yang cerdas dan kerja yang tuntas, berjiwa ikhlas. Ini perlu ditanamkan. Tentunya kita ketahui yang namanya pondok pesantren itu belajarnya bukan 8 jam, 9 jam, Benar, tetapi 24 jam, bahkan 25 jam. Kalau bisa ditambah 1 jam jadi 25 jam ya Pak. Iya, kenapa? Tidurnya aja diajarin. Bener. Mau tidur diajarin, bangun tidur diajarin. Cara segala cara makan diajarin. Sehingga kalau umpama satu di pesantren, itu namanya tersistem. Lingkungan yang mendukung. Sehingga kalau ada teman-teman umpamanya saudara-saudara kita, waduh, susah di tempat saya mah, di kampung saya mah, lingkungannya tidak mendukung.
sekali lagi, jangan salahkan lingkungan, tetapi ciptakan lingkungan. Iya ya Pak ya. Jangan menyalahkan, jangan mengkambing hitamkan lingkungan. Jadi apa Pak? Cari kambing putih kita. Iya, ciptakan lingkungan. Ciptakan lingkungan. Jangan mau diwarnai, tapi beri warna ya Pak. Iya. Jangan mau dipengaruhi, tapi beri pengaruh ya Pak. Iya. Dan satu hal lagi tentunya, kalau kita sebagai orang tua tentunya harus mampu menciptakan lingkungan. Boleh saja kita punya cita-cita, yaitu bikin pesantren, silakan. Tapi satu hal, mampukah kita menciptakan bikin pesantren mini? Apa pesantren mini? Ya, itu? apa tuh Pak pesantren mini? Kita jadi penasaran. Ada pesantren yang besar, ada pesantren yang mini. Nah, kira-kira pesantren mini ini seperti apa ya Pak? Pesantren mini itu berdasarkan suatu ayat, ku anfusakum Wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu jangan sampai masuk api neraka. Nauzubillah min zalik summa nauzubillah. Bagaimana pesantren ini? Yaitu pesantren yang ada di rumah masing-masing. Siapa santrinya? Anak-anak kita. Siapa kiainya? Ya kita. Siapa pendampingnya? Istri kita. Istri kita. Sanggupkah, mampukah kita bikin pesantren ini? Nah, tentunya ini penting sekali. Iya benar. Kalau satu rumah beres, maka satu rumah, masing-masing rumah beres. Se-RT itu hebat beres. Kalau setiap RT begitu, maka satu RW beres. Kalau se-RW itu setiap RW beres, maka satu kelurahan beres. Kelurahan beres, kecamatan, dan seterusnya, dan Sampai seterusnya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan itu tercapai ya Pak. Kita jangan galau masa depan kita nanti jadi apa. Jangan khawatir. Kata Rasulullah, qad jaffal qalam. Sudah kering tulisan-tulisan kita ini di Lauhul Mahfuz. Mau ngapain kita ya Pak? Sudah kering, sudah ada tulisannya. Kita nanti setelah dewasa jadi apa? Udah ada di sononya. Ya benar. Bagaimana coba? Bahkan rezeki pun sudah dipasti, nggak lebih nggak kurang. Kamu segini, kamu segini. Bahkan jodoh pun Udah ditentukan ya Pak. Sahabat surga, kita ta'aruf dengan orang lain, tiba-tiba kita nikah dengan siapa ya Pak? Ada tulisannya bukan orang yang ta'arufnya kita, itu jodoh kita ya Pak. Kata Allah lain lagi. Jadi apapun yang ditentukan oleh Allah untuk kita, maka itulah yang terbaik untuk kita. Benar nggak Pak? benar. Kadang-kadang kita hubungan dengan dia, ta'aruf kita udah lama, dia udah 3 tahun, 4, 5 tahun, 7 tahun. Nikahnya sama orang lain ya Pak. Iya, bersyukurlah, nanti ganti baru lah. Ganti baru lagi. Nah, emang dia doang perempuan. Begitu ya, Pak. Ada yang lebih hebat lagi. Iya benar ya Pak. Kata Allah, mana min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Allah tidak menghapus, Allah tidak menghilangkan, cuma nanti akan diganti yang lebih bagus lagi. Amin, Bagaimana yang lebih nggak bagus senang tuh. tuh? Nanti dia khairin minha, nanti jadi ganti yang lebih bagus dari dia, bahkan minimal sama dengan dia. Iya ya Pak ya. Tuh tentang jodoh, tentang kerjaan kita ada, tenang aja. Yang penting kita usaha terus maksimal mungkin. Qad qalam, udah ada tulisannya, nggak bisa dihapus lagi. Benar ya Pak. Kalau semuanya sudah diatur, apa yang kita lakukan? I'mal lillahi bisyukri wal yakin. Jalanin aja dah. Jalanin aja dengan syukur ya Syukur Pak. dan Karena yakin. Allah. Dan ini yang terbaik, terus. Enjoy ya. Bapak, sebelum kita tutup mengenai pesantren nih, pasti banyak ibu-ibu ketika pengen banget mengirim anaknya pesantren, tapi dia hatinya nggak bisa gitu. Jadi tips-tips bagi ibu-ibu yang ingin mengirim anaknya ke pesantren supaya nggak galau gitu Pak. Sebelum kita tutup, kita akhiri dengan ini Pak. Bicara memang tentang masalah pesantren, siapa sih yang tega berpisah dengan anak kita? Kita harus tega. Seperti begini. Memang sih terus terang, yang namanya anak di pesantren itu memang Nggak enak ya Pak? Nggak ada yang betah, nggak ada yang betah gitu kan. Tapi karena ada tujuan, bagaikan suatu contoh, yaitu contoh nasib buah kelapa. Coba nasib buah kelapa tuh kelapa tinggi, Tinggi. ya.
begitu. Padahal kelapa ini pengen jadi minyak, nggak bisa langsung netes minyak dari sono. Kelapa ini harus dijatuhkan dulu dari atas. Bok sakit, Sakit memang. Dibuang ke sana memang sakit. dilempar Lah sakit, iya, kemudian dibacok-bacok sakit memang lagi. pedih, dibesek-besek, Gerak. kemudian dibacok lagi, Iya. diparut, Diparut. digiling, pedih memang, diperes, masya Allah. Setelah itu dibakar, direbusnya panas memang, tapi setelah itu keluar minyaknya. Iya. Begitu keluar minyak masih digoreng lagi. Masya Allah. Kemudian diperes lagi baru tinggi minyak. Akhirnya minyak itu berguna bagi umat orang banyak. Anak kita pun seperti itu, nggak bisa bimsalabim. Harus dijatuhkan dulu, pisahkan dulu dari kita. Memang harus tega. Jadi sahabat surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan galau jadi ibu-ibu ketika akan mengirim anaknya ke pesantren. Karena apa? Anak yang soleh adalah aset abadi kita kelak. Benar nggak Pak? Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini memberi semangat untuk kita, memotivasi kita menjadi manusia yang lebih baik, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya Pak, terima kasih banyak Pak atas pencerahannya, terima kasih banyak untuk nasihat-nasihatnya, dan terima kasih banyak untuk motivasinya. Dan sebelum kita tutup, ada saran Pak? Dan langsung Bapak tutup aja. Ya, saran tentunya sengaja di sana diciptakan yaitu pondok pesantren namanya Darul Haitan, dan di sana sebagai pondok pesantren modern yaitu ada sekolahnya, sekolah SMP dan SMA, kemudian salafinya, sehingga diajari kitab-kitab, bahkan tahfidzul Quran, hafal Quran, dan tidak kalah pentingnya anak-anak wajib berpuasa, minimal puasa Senin Kamis, dan rupanya banyak yang puasa Nabi Daud. Kenapa dengan puasa ini? Yaitu mendekatkan diri kepada Allah dan badannya sehat-sehat terus sehingga menjadikan seseorang yang di dalam Al-Quran dijelaskan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat seseorang itu, yaitu bagi orang yang memiliki iman yang kokoh, yang kuat, dan ilmu pengetahuan yang luas. Maka jaminannya darajat. Jangan khawatir hidup masa depannya akan dijamin pamayyatafillah dan Allah akan berikan kebahagiaan, bukan dunia saja, lebih bahagia di akhirat.